Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nada Najibul Dita dengan NIM 230500652. Di sini saya akan membahas mengenai kontrasepsi. Materi ini sangat penting terutama untuk menambah wawasan kita tentang kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Pertama-tama, apa sih kontrasepsi itu? Nah, kontrasepsi itu sendiri adalah alat atau obat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Tujuannya bisa bermacam-macam, mulai dari menunda kehamilan, menjaga jarak kelahiran anak, atau memang tidak ingin menambah keturunan. Nah, cara kerja kontrasepsi itu sendiri ada beberapa, misalnya mencegah terjadinya ovulasi, mengentalkan lendir serviks agar sperma sulit bergerak, atau membuat rahim tidak siap untuk menerima hasil pembuahan. Lalu, apa saja sih jenis-jenis kontrasepsi itu? Kita bisa membaginya menjadi beberapa kelompok besar. Yang pertama, kontrasepsi hormonal oral. Jenis ini biasanya berupa pil KB yang mengandung hormon estrogen, progestin, atau kombinasi keduanya. Pil ini bekerja dengan mencegah ovulasi. Sekarang, pil KB sudah banyak tersedia secara klinis dan memiliki variasi kandungan yang cukup banyak, meski secara umum memiliki efek serupa. Yang kedua, alat kontrasepsi dalam rahim, AKDR, atau bisa disebut dengan IUD. Alat ini terbuat dari plastik dan tembaga dan dimasukkan ke dalam rahim. IUD bekerja dengan menghentikan proses pembuahan di dalam rahim. IUD bisa bertahan selama 4-5 tahun dan sangat efektif. Idealnya, IUD dipasang setelah 40 hari pasca melahirkan karena pada saat itu mulut rahim masih terbuka dan kondisi rahim masih lunak. Setelah dipasang, IUD perlu dicek secara berkala mulai dari seminggu setelah pemasangan, lalu sebulan sekali, 3 bulan sekali, hingga 6 bulan sekali. Yang ketiga, yaitu kontrasepsi jangka panjang. Ada dua bentuk umum, suntik KB atau susuk KB. Untuk suntik KB biasanya menggunakan DMPA, yaitu medroksiprogesteron asetat 150 mg per mili yang disuntikan setiap 12 minggu. Efek sampingnya bisa meliputi haid yang tidak teratur atau bahkan tidak haid, BB naik, jerawat, sakit kepala, dan penurunan gairah seksual. Lalu, susuk KB atau implan mengandung 36 mg levonorgestrel yang dilepaskan perlahan setiap hari. Cara kerjanya hampir sama, yaitu mencegah ovulasi, mengentalkan lendir serviks, dan menghambat penempelan sel telur di rahim. Yang keempat, kontrasepsi mantap atau metode permanen. Ada dua jenis, yaitu tubektomi, yaitu operasi untuk wanita di mana tuba falopi dipotong, disumbat, atau dijepit. Karena tuba falopi itu adalah jalur dari ovarium ke rahim, maka dengan prosedur ini sel telur tidak dapat bertemu sperma, kehamilan pun tidak akan terjadi. Yang kedua, vasektomi dilakukan pada pria, yaitu memotong dan menutup saluran sperma atau vas deferens. Prosedur ini dilakukan dengan bius lokal dan hanya membutuhkan lubang kecil di skrotum. Setelah vasektomi, sperma tidak akan keluar bersama cairan mani. Selanjutnya, kita bahas hukum kontrasepsi dalam Islam. Islam pada dasarnya memperbolehkan kontrasepsi dengan beberapa syarat. Yang pertama, tidak bertujuan menyalahi syariat. Yang kedua, tidak menyebabkan kemandulan permanen. Yang ketiga, jika memungkinkan, bisa dikembalikan seperti semula, yaitu sifatnya reversible. Yang keempat, tidak membahayakan penggunanya. Dan yang terakhir, yaitu tidak termasuk metode kontrasepsi mantap kecuali dalam kondisi tertentu. Lalu, bagaimana pandangan Islam terhadap masing-masing metode? Kita bahas kontrasepsi hormonal oral terlebih dahulu. Pada umumnya diperbolehkan, namun untuk vasektomi menurut fatwa MUI tahun 2012 hukumnya haram kecuali dalam keadaan darurat dan ada indikasi medis. Lalu IUD itu diperbolehkan jika dilakukan oleh tenaga medis wanita. Jika oleh tenaga medis pria harus didampingi oleh suami atau wanita lain untuk menjaga aurat. Lalu tubektomi secara umum tidak diperbolehkan karena menyebabkan kemandulan permanen. Dalam pandangan Mahmud Shaltut, pembatasan kelahiran secara mutlak bertentangan dengan semangat Islam dalam menjaga generasi. Lalu ada spiral boleh dalam kondisi darurat dan mendesak, tetapi tidak dianjurkan dalam kondisi biasa. Spiral yang boleh digunakan adalah yang sifatnya sementara dan tidak membahayakan. Lalu ada susuk atau implan, itu diperbolehkan selama bahan yang digunakan halal, tidak membahayakan, dan cara kerjanya hanya mencegah kehamilan sementara, bukan permanen. Itulah pembahasan singkat mengenai kontrasepsi, jenis-jenisnya, dan pandangan Islam terhadap penggunanya. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kita semua dan membantu dalam pengambilan keputusan yang bijak terkait kesehatan reproduksi. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.